Halo kawan-kawan Lawyer on the Street, ketemu lagi bersama saya Yudha Pradana Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Nah hari ini kita baru selesai sidang, baru pulang kantor juga untuk balik ke rumah masing-masing. Jadi kali ini kita akan konten sedikit lah gitu ya. Iya. Tapi pertanyaan dari saya Bang ya. Boleh, tak salah, bebas. Pertanyaan bebas. Kebetulan nih kan. Ya. Dapat kerja di posisi sebagai asisten Abang nih kan. Ya. Rasanya perlu banyak ilmu bisa diberbagi nih Oke. kan ke rekan-rekan. Siap. Bagi kawan-kawan yang di jauh sana di kampung itu kan banyak pertanyaan. Ya. Nah Bang, hari ini aku khusus mau nanya-nanya urusan waris-mewaris nih Bang. Wah, waris-mewaris tuh asik kali tuh. Kayak mana tuh kan kira-kira. Tertantang sekali kalau waris-mewaris nih. Asik gitu. Apa kira-kira Bang tips ataupun tipsnya? Ya, untuk menghindari potensi sengketa dalam urusan warisan itu kan. Kalau kita yang belum berkeluarga nih kan perlu juga mempersiapkan, apalagi yang sudah berkeluarga kan gitu. Iya. Nah, yang berkeluarga kan apalagi hartanya banyak, adik-beradik anaknya itu banyak gitu. Gimana tipsnya Bang untuk mempersiapkan supaya itu jangan jadi sengketa nantinya? Jadi kalau untuk tips-tips supaya tidak terjadi sengketa gini, dalam aturan perundang-undangan kita boleh kita mempersiapkan warisan kita nantinya pada saat kita sudah meninggal dunia. Artinya kita membuat semacam daftar bundel waris kita nanti, semacam itu namanya wasiat atau hibah namanya. Jadi wasiat, berbentuk wasiat, karena kan namanya harta itu menjadi warisan ketika si pewaris meninggal. Nah, pewaris itu adalah orang yang mempunyai harta benda yang meninggal dunia. Ahli waris adalah orang yang ditinggalkan kayak istri dan anak gitu. Jadi boleh kita mempersiapkan daftar waris, misalkan si A orang tua punya anak ya kan, dan istri, dia meninggal, dia punya aset, ada mobil, ada rumah gitu. Nah, sebelum dia meninggal itu dia boleh mempersiapkan bahwa mobil itu si A untuk ini, untuk si ini, untuk ini gitu, boleh. Tidak ada masalah. Bahkan ke orang lain boleh, tapi kalau ke orang lain yang penting legitim importinya. Legitim importi ini tidak menghilangkan hak mutlak waris dari anak atau istri tadi. Jadi kalau mau membagi ke orang lain yang bukan ahli waris adalah sepertiga dari harta itu, dan harus diserahkan dulu hak-haknya, tidak boleh melampaui hak mutlak sebagai ahli waris gitu. Oke, jadi bukan hanya kehidupan aktivitas sehari-hari aja yang di-prepare ya. Iya, prepare. Iya, bagus itu. Menuju. Karena gini, kalau Anda di-prepare, apalagi khusus orang tua yang khususnya yang ada di Inhil ini yang punya banyak harta ya kan, supaya enak meninggalnya nanti, tenang di alam baka kan. Persiapkan jadi anak-anak nggak sengketa. Aduh, ribet juga. Jadi kita harus bijak mempersiapkan masa depan warisan untuk anak-anak dan istri yang kita tinggalkan nanti gitu. Itu kan bicara sebelum Bang. Sebelum, kan? Sebelum kejadian. Tapi kalau sudah kejadian Bang, langkah jitunya untuk sebelum sengketa itu bergulir ke pengadilan macam mana nih caranya? Nah, jadi gini. Ya paling tidak kan dimediasi lah, dibicarakan dulu kekeluargaan, dinegosiasikan para ahli warisnya. Nah, misalkan istri yang ditinggalkan, anak yang ditinggalkan, berapa orang ahli warisnya. Nah, duduk aja satu meja. Gimana kalau nggak setuju juga, nggak ada keputusan, libatkan pihak ketiga seperti mediator yang sudah bersertifikat, yang sudah mempunyai kewenangan mediasi, boleh. Jadi nggak perlu dulu naik ke persidangan. Nggak perlu, di luar boleh dulu, boleh. Tapi nanti pun naik ke persidangan dimediasi kembali gitu. Iya. Jadi kalau bisa diusahakan jangan sampai bergulir ke persidangan gitu. Kalaupun dimediasi nanti kan bisa kesepakatannya dibuatkan. Bagaimana? Apakah sesuai agama Islam atau bagi rata, nggak masalah. Boleh aja, sepanjang tidak ada pihak yang berkeberatan. Gitu. Kalau mempertegas lagi Bang, yang dikatakan yang benar-benar pewaris dan ahli waris itu kayak gimana? Ya pewaris itu orang yang mempunyai harta. Orang yang meninggal mempunyai harta yang ditinggalkan itu
Harta yang ditinggalkannya Nah, itu pewaris tuh ya. itu pewaris, yang mempunyai harta. Harta yang ditinggalkan itu pewaris. Misalkan suami istri, suaminya meninggal nih, meninggalkan anak dan istrinya. Nah, suami yang meninggal itu pewaris. Yang istri dan anak yang ditinggalkan itu namanya ahli waris gitu. Kalau misalnya kan kita tahu nih, Ya. dia bukan anggota keluarga tapi diwasiatkan gitu, dapat bisa ya gitu. Boleh aja. Sepanjang tadi legitimity-nya tidak dilanggar. Maksudnya hak mutlak ahli waris tersebut sudah dikeluarkan, boleh. Jangan sampai ngasih orang berwasiat tapi legitimity-nya dilanggar gitu kan, hak mutlaknya hilang bagiannya, nggak boleh gitu. Nah ini bang, kapan kira-kira bang harta benda tuh bisa dikatakan warisan gitu? Apakah bisa walaupun dia orang tuanya belum meninggal gitu bisa dibagi-bagi, atau memang mutlak sudah harus orang tuanya meninggal baru dibagi-bagi gitu? Nah, kalau warisan tadi kan aku bilang yang dikatakan warisan itu ketika orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Oh, jadi mutlak harus orangnya sudah Ya, pulang, itu yang dikatakan harta waris. Tapi kalau dia sebelum itu dia mempersiapkan, itulah adalah namanya wasiat, bundel waris. Dia sudah mempersiapkan list-listnya. Yang harta yang terletak di sini untuk ini, yang ini untuk ini, boleh aja. Nah, sepanjang itu berkeberatan, nanti ahli warisnya tidak terima dengan daftar itu, ya silakan digugat. Digugat daftar itu, pembatalan wasiat, ya kan? Pembatalan wasiat atau sengketa waris. Lihat rangkaian peristiwa dulu seperti apa, gitu. Gitu. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Agak apalah sedikit kan, cuman fenomenanya kan kenyataannya sekarang seperti ini. Iya. Kebanyakan kan, ini minta maaf juga kepada Siap. Bapak yang ada di luar sana gitu kan. Cuman untuk supaya ada pencerahan. Pencerahan. Sedikit. Oke. Apa Ini tuh? kan adalah salah seorang misalnya nih mempunyai istri, gitu Iya. kan, lebih dari satu gitu kan. Iya. Itu Poligami gitu ya. ya. Oke. Mempunyai juga banyak anak gitu kan. Nah, kira-kira siapa yang sebenar-benarnya berhak? Bagaimana Atas cara warisan. pembagiannya? Iya. Oh, gitu. Ya kan, Berarti istri kadang gono gini lagi kan, apa segala macam. iya. Jadi gini, pertama si A seorang suami punya istri lebih dari satu ya. Iya. Jadi pembagian warisnya, dan punya banyak anak, masing-masing punya anak gitu. Dan meninggal dunia, pembagian waris seperti apa gitu ya. Nah, untuk lebih simpel kan, yang penting kawan-kawan yang menonton ngerti, kita tidak, kalau saya bicara teori segala macam nanti kan pusing Ya. nontonnya. Jadi gini, untuk pewaris tadi kan, tadi pewaris sudah paham kan? Pewaris itu ketika meninggalkan harta bendanya, dia meninggalkan ahli waris, hartanya tersebut dibagi dulu setengahnya. Oh, Misalkan rumah, mobil ada rumah, setengah dari nilai harta itu dibagi dulu ke istri yang ditinggalkan, istri pertama. Ke istri pertama. Nah, setengah kan? Setengah istri pertama. Jadi gini, harta benda yang didapatkan selama pernikahan dengan istri pertama kan dihitung pada saat dia menikah. Ketika dia menikah membeli aset. Nah, itu untuk hitungan istri pertama. Ini istri pertama dulu kita bicara ya. Dalam dia menikah dengan istri pertama itu apa saja harta yang didapatkannya. Nah, tentu kita harus telaah riwayat sejarahnya, misalkan mobil, rumah. Nah, itu yang dibagi ke istri dulu. Setengah harta itu dibagi ke istri, setengahnya lagi untuk pewaris tadi, jadi harta peninggalan. Nah, harta peninggalan itulah yang dibagi nanti ke anak. Setengahnya itu anak-anaknya dikeluarkan dulu hak istrinya setengah. Karena harta itu harta bersama kan. Baru dengan istri sisanya pertama. itulah untuk dibagi ke anak gitu ya. Ya, itu istri pertama. Nah, kalau kedua, Ya. nggak mungkin lah istrinya jarang-jarang kan nikah beriringan kan. Nah, nanti nikah lagi dia. Rupanya nikahnya beberapa tahun kemudian sudah membeli aset yang tertentu, nikah lagi dia. Nah, hitung aja riwayat harta tuh kapan dibeli, pada saat dia menikah lagi istri kedua. Nah, pada saat istri kedua, hak-haknya tadi, misalkan mobil nih, misalkan mobil yang didapatkannya setengah dulu dibagi kepada apa? Kepada ini Istri
istri kedua. Bentar, ada yang WA nih. Nah gini, jadi rumah yang aset yang didapatkan dengan istri pertama dibagi dua. Ya. Nah, bagian istri pertama setengah, lalu bagian harta peninggalan kan ke suami tadi. Nah, yang bagi suami inilah yang untuk anak-anaknya tadi, anak dari istri pertama. Iya, Nah, itu dia yang setengah nih untuk istri pertama. Di list dulu, Jadi, dipisahkan hartanya. Aset yang didapat rentetan pas dia menikah lagi ke Nah, kalau dia menikah lagi, Ah. nanti kan punya beli harta lagi nih. Berarti kan sudah terikat istri kedua istri lah, kedua, istri pertama kan sah nih. Ah. Nah, istri kedua nih misalkan ada barangnya mobil, rumah, Ah, ya kan, atau tabungan. ah. Jadi sepertiganya untuk istri kedua, Oh, sepertiga, 1/3. berarti ada hak istri pertama. Nah, nanti 1/3 untuk istri kedua, lalu harta yang bagian istri pertama setengah lainnya tuh 1/3 lagi untuk istri kedua, Oh, 1/3 lagi harta peninggalan. Jadi baginya 1/3. Pertama kan setengah-setengah tuh. ah. Nah, jadi hak-hak lainnya 1/3. Misalkan tadi setelah menikah kembali, pewarisin dulu sama istri kedua, beli pula mobil, motor, ada pula tabungan ditinggalkan. Nah, yang khusus harta itu yang pada saat setelah menikah dengan istri kedua, 1/3-nya untuk istri kedua, dan itu 1/3-nya lagi untuk istri pertama, 1/3-nya lagi untuk istri, untuk Untuk dia. suami yang meninggal tadi. Oke. Jadi gitu. Oke. Begitupun nanti istri ketiga. Jadi harus dipisahkan dulu hartanya, harta yang diperoleh dengan istri pertama yang mana-mana aja, ya kan? Harus dilihat kan dari tanggal pernikahan. Misalnya nikah hari ini tanggal 26 Agustus, menikah dengan istri pertama, Besoknya beli yang mobil, gitu. besoknya beli mobil, beli mobil, beli tanah, ya kan? Nah, maka itu dibagi dulu setengah-setengah untuk istri pertama, dan yang meninggal di peninggalan setengah-setengah dulu. Yang untuk suami meninggal tadi barulah dibagi ke anak pertama kalau dia punya anak. Nah, kalau dia tanggal 28 menikah lagi kedua, ya izin poligami, beli pula, dihitung situ harta yang sama istri kedua apa aja yang didapatkan. Kan bisa dilihat tanggal riwayat pernikahannya. Nah, disitulah ribet juga ya, Bang, ya, Ribet. kalau sudah 1-2 ribet. Makanya tips jitunya kalau udah kayak gitu, ya buat aja bundel waris tadi, daftar list waris yang mau disiapkan sebelum meninggal dunia. Atau kalau udah meninggal dunia, didudukkan aja ahli warisnya semua, yang mana bagi-bagi rata aja. Sepanjang itu udah ada maksudnya nggak ada keberatan, boleh-boleh aja. Jadi di situ itu perlu juga peran lawyer ya untuk membantu. Sangat berperan, karena kalau dia nanti tak setuju, salah satu tidak setuju, didudukkan tak setuju juga, dibagi rata. Iya. Ya udah, kita fight di persidangan gitu. Makanya nanti tugas lawyer lah melis mana harta yang didapatkan dengan istri pertama, dengan istri kedua, di list, dipisah nanti di situ penuntutannya. Jadi gugatannya itu harus padat. Nah, pembuktiannya apa saja, berbentuk apa hartanya, ya mana buktinya gitu. Jadi perlu lah ya, kalau memang ada rekan-rekan kawan-kawan yang lagi nonton mau tanya-tanya, boleh lah di kolom komentar. Boleh. Nanti direspon ya, Bang ya. Nggak apa-apa. Karena penjelasan hari ini sangat singkat sekali. Ya, kita simpel-simpel, yang penting kalian ngerti. Kalau mau detail ya silahkan ya konsul tatap muka lah enaknya di kantor. Nyambi pulang lah. Ini kan Ilmu nyambi pulang. Yang penting itu aja, kalau harta bersama itu atau harta warisan itu boleh dipersiapkan sebelum kita meninggal dunia, mau dibagi kemana. Boleh, nanti diwasiatkan untuk pas meninggal dunia. Tapi nanti ketika ahli waris tak terima satu sama lain dengan jatah yang sudah ditetapkan, boleh dia membatalkan wasiat itu. Wasiat itulah yang digugatnya dibatalkan. Atau dia tidak mengakui, bisa aja. Tapi kan namanya ahli waris banyak tuh, apakah? Tak mungkin semua yang nggak ngakuin kan? Nah, itu yang dibatalkan, gugatan wasiatnya itu. Oke, kayaknya udah mau sampai nih, Bang. Oke, terima kasih. Untuk hari ini udah berbagi ilmu masalah. Yang penting itu aja, kalau kita punya banyak harta, bagi siapapun yang merasa punya banyak aset,
punya harta. Perlu di prepare ya bang ya. Perlu di prepare, apalagi istrinya banyak. Waduh, anak banyak, bahaya tuh. Di prepare dari sekarang. Iya. Kalau bisa dibuatkan bundelnya. Jangan sampai gara-gara warisan. Nanti disiapkan bundelnya, disimpan. Iya. Kalau enggak simpan di bank. Iya betul. Atau sama notaris boleh. Betul. Nah, gitu aja. Jadi nanti ketika itu meninggal tinggal buka kitabnya tadi aja di bundel warisnya. Tapi kalau nanti tidak terima juga sama ahli warisnya yang ditinggalkan, ya udah, fight aja pengadilan. Gitu. Oke, kawan-kawan lawyer on the street. Next lagi lah di video selanjutnya. Siap. Kita berbagi. Terima kasih Bang Yudi. Oke. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.